Shalom, selamat malam sahabat terkasih Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di Komsel Besar KPH ke-193. Pada awal bulan ini kita mau bersama-sama minta berkat daripadanya. Jika memungkinkan kita boleh cari tempat yang di ruangan sendiri agar kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati dengan benar, mau menantikan kehadirannya di tempat kita masing-masing. Pujian kita tidak akan menambah kemuliaannya karena Dia sudah mulia, tapi pujian kita butuh keselamatan daripadanya. Kita mau mengetuk pintu hati Tuhan saat ini. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik, sehingga kita tidak terdistract dengan apapun yang ada di sekitar kita. Maka mari kita buka kamera kita. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembahnya. Dan kita mau siapkan hati yang terbaik untuk Dia. Mari sahabat terkasih, kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami lagi di sini Tuhan. Kami yang dengan membawa segala macam pergumulan hidup kami mau datang, kami mau mengetuk pintu hati-Mu Tuhan. Engkau saja yang memampukan kami, sehingga kami dapat melewati setiap musim kehidupan kami. Karena Engkau saja yang Bapa yang mengasihi kami. Melewati badai, apapun yang kami lewati, musim apapun yang kami alami saat ini, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum, yang naik ke hadapan-Mu. Dan apapun yang kami bawa saat ini, kami boleh mengalami kelegaan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau nyatakan, kita datang dengan iman bahwa Dia Bapa yang mengasihi kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari sahabat terkasih, kita datang dengan iman. Kita mau katakan, kita mau imani, hanya Dia Bapa yang mengasihi kami, yang mengasihi aku lebih dari yang ada di dunia ini. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau
kebaikan-Mu tidak dapat kami balas Tuhan. Apapun musim kehidupan kami yakin hanya Engkau saja yang memampukan kami melewatinya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tak terbatas kuasa-Mu. Engkau punya segala macam cara untuk kami dapat keluar dari pergumulan kami, dari apapun yang kami alami saat ini. Asal kita mau membuka hati kita nyatakan, kita percaya kepadanya, kita mau taat kepadanya. Mari kita angkat pujian ini dengan iman kita. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sahabat terkasih, apapun musim hidupmu saat ini, kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, ini aku. Di titik terendahku, Engkau selalu hadir di sana. Aku mau meyakini itu. Aku mau meyakini Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupanku. Walaupun di titik terendahku, walaupun dunia tidak memperhatikanku, meninggalkanku, tapi Engkau tetap hadir di sana. Mari kita nyatakan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Di titik terendahku Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku
kuasa yang tak terbatas. Engkau yang kami mau percaya Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami mau meletakkan Engkau di atas segala-galanya. Jika saat-saat ini kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekuatan diri kita, kekuatan dunia, kekuatan AI atau apapun itu yang ada saat ini, sekarang kita mau minta ampun sama Tuhan. Maafkan kami Tuhan, telah menduakan Engkau Tuhan. Kami mau kembali kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami mau yakini itu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Allah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau cari Engkau Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu yang kami cari Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita nyanyikan setengah suara. Kaulah segalanya. Imani ini teman-teman. Di dalam hidupku, yakini Dialah yang kebenaran dan kerajaan. Kerajaanmu,
dan Raja yang menjadi Raja dalam hidup kami. Kami mau meletakkan Engkau di atas segala-galanya. Saat ini Tuhan, kami ingin tetap di hadirat-Mu. Berapa menit ke depan silahkan berbicara kepada Tuhan dalam penyembahan kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengatakan apa yang akan kita mau katakan kepadanya. Mari kita mau masuk ke hadirat-Nya. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami sehingga Engkau mau mendengarkan seruan hati kami. Kami mau berkumpul di hadirat-Mu Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
Dengarkanlah suaranya menggema lembut di dalam hatimu. Dia hadir saat ini menjamah engkau satu persatu. Dia melawat engkau satu persatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami ingin tetap di hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan ke dalam hati kami. Pakailah, urapilah Pak Paulus. Sucikan, kuduskan dan tahirkanlah mulut, bibir dan hatinya, sehingga apa yang dikeluarkan dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja. Berilah kami telinga sebagai murid dan hati sebagai hamba, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3, suara saya jelas? Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir awal bulan Agustus ini. Komsel besar yang ke-193. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita membuka dari Injil Markus bab 5. Bab 5 ayat ke-21. Markus bab 5. Bapak Ibu, terakhir-terakhir ini saya juga tidak tahu apa yang terjadi.
Setiap kali saya menyiapkan satu perikop di detik terakhir, pasti berubah. Saya sudah sediakan satu perikop untuk saya bawa nanti malam. Nanti pada saat pujian, perikop itu menjadi berubah. Kemarin praise and worship juga, saya sudah sediakan satu perikop ini. Tapi saat pujian berubah lagi. Mungkin minggu depan saya tidak mau sediakan apa-apa, nanti biar pujian saja muncul apa. Nah, malam ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan Injil Markus bab 5 ayat ke-21. Tema kita, percaya, just trust and obey. Percayalah dan taatlah. Percaya dan taat berkaitan. Kita percaya kepada Tuhan dan kemudian kita taat melangkah. Kalau kita lihat dari seluruh kitab suci, mulai dari panggilan tokoh Nuh, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, dan selanjutnya sampai pada Yusuf, Maria, dan selanjutnya selalu berbicara tentang percaya dan taat. Percaya dan taat. Oke. Malam ini saya mau berbicara mengambil tema ini. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Singkapkan kepada kami misteri kerajaan surga. Nyatakan kepada kami hal-hal yang tersembunyi. Pakai hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, kemarin hari Senin ketika kami mengunjungi KPH, mengunjungi beberapa orang tua, juga mengunjungi orang-orang sakit. Ketika melihat orang-orang sakit, atau keluarga kita yang sakit, atau mungkin diri kita yang sakit, semua orang membutuhkan kesembuhan. Seandainya Tuhan menjamah kita semua, mengurapi kedua tangan kita, supaya di mana kita meletakkan tangan kita kepada orang dan orang itu sembuh. Alangkah indahnya. Ketika awal mula Tuhan memanggil para rasul dan memberikan kuasa kepada mereka adalah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan sebagainya. Nah, kita harus berjuang sampai pada titik itu. Jadi, jangan berpikir bahwa semua itu hanya cerita dalam kitab suci. Tidak. Cerita itu akan berlanjut sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Kalau banyak orang mau memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Oke, mari kita mulai. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan.
Satu perikop ini ada 2 kisah di dalamnya. Di tengah kisah tentang Yesus berangkat ke rumah Yairus, terselip kisah seorang perempuan yang pendarahan. Malam ini kita akan berbicara banyak tentang kesembuhan, tentang sakit. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Yairus mengalami sebuah persoalan. Yairus ini adalah kepala rumah ibadat. Persoalan yang ia hadapi adalah anaknya perempuan sedang sakit, hampir mati. Hampir mati artinya belum mati, tetapi hampir mati. Dia datang kepada Yesus dan sujud memohon kepada Yesus, "Datanglah." Dia mengundang Yesus ke rumahnya, "Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dengan Yairus. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kitab suci, Yesus tidak pernah menolak orang yang memohon dengan sangat kepadanya. Dia tidak pernah menolak, kecuali orang menolak dia. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Apa arti berdesak-desakan? Garis bawahi kata ini. Berdesak-desakan artinya bersentuh-sentuhan, berhimpit-himpitan, betul? Berdesak-desakan. Berdesak-desakan. Bapak Ibu, Anda yang bisa membuka kameranya, dipersilakan. Ayat ke-25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Berapa lama? 12 tahun lamanya. Lama atau sebentar? Lama. Sakit 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun sudah sangat lama. Ini 12 tahun lamanya. tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Segala harta sudah habis. Keadaan semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Bapak Ibu, kenapa Anda diundang untuk mengikuti komsel,
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu juga diundang untuk mendengarkan kesaksian? Kesaksian tentang karya Tuhan. Atau juga kita membaca kitab suci. Kitab suci mencatat segala macam kesaksian. Termasuk yang malam ini kita baca adalah kesaksian. Kesaksian Yesus pernah menyembuhkan orang. Perempuan ini mendengar banyak berita Yesus melakukan mujizat. Iman timbul dari pendengaran. Katakan bersama-sama, 3, 2, 1. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa dia hanya menjamah jubahnya? Karena banyak orang lebih dekat kepada Yesus dibanding dia. Orang berdesak-desakan. Perempuan ini tidak dapat menjamah tubuh Yesus, sehingga ia hanya dapat menjamah jubahnya. Bahkan dikatakan di dalam Injil yang lain, jumbai jubahnya, artinya ujung jubahnya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia berjuang di tengah orang banyak? Karena dia memiliki iman akan Yesus, karena berita-berita tentang Yesus yang dia dengar. Nah, Bapak Ibu, kenapa Anda harus mendengar firman Tuhan? Bapak Ibu, Anda mendengar kisah ini. Kisah ini akan mulai membangkitkan iman Anda. Membangkitkan iman Anda. Secara khusus Anda yang sedang sakit. Atau Anda sedang mendoakan seseorang yang sedang sakit. Anda mulai timbul iman. Dulu ada seorang perempuan yang mendengar kisah tentang Yesus. Dan dia berjuang di tengah orang banyak untuk mencapai Yesus. Kenapa? Karena dia percaya akan kuasa ilahi. Dan kemudian dia menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Katakan bersama-sama, 3, 2, 1. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya yang sudah berlangsung selama 12 tahun. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya pada saat dia menjamah jubah Yesus. Baca bersama-sama sekali lagi ayat ke-29. 3, 2, 1 yang kencang. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, atau lebih tepatnya ada kuasa, power yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku?
Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Apa maksud pertanyaan ini? Murid-muridnya mau mengatakan kepada Yesus, "Bagaimana mungkin engkau bertanya tentang siapa yang menjamah engkau? Di sini banyak sekali orang yang menjamah engkau." Kata murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya melihat banyak sekali orang berdesak, berhimpit-himpitan dengan Yesus. Tentu saja mereka juga menjamah kepada jubah Yesus, betul? Apakah sama mereka berdesak-desakan dengan perempuan ini menjamah? Apa bedanya? Anda boleh berdekat-dekatan dengan tubuh Yesus. Banyak orang berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, bersentuh-sentuhan, tetapi tidak ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Kenapa? Karena hanya yang menjamah dengan iman, disitulah kuasa keluar. Bapak Ibu, Anda boleh memegang salib untuk mengusir setan. Tanpa iman, tanpa kehidupan doa, belum tentu iblis pergi. Atau banyak orang Katolik memegang patung Yesus berdoa, tanpa iman Anda hanya berdesak-desakan. Mungkin di situ ada puluhan orang yang berdesak-desakan menyentuh tubuh Yesus, tetapi tidak ada yang mengalami kuasa Yesus keluar. Kenapa? Karena kuasa Yesus keluar, kuasa ilahi keluar pada saat Anda dan saya menjamah dengan iman. Kuasa Tuhan bekerja ketika doa Anda disertai dengan iman. Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, baca bersama-sama 3, 2, 1. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perhatikan ayat ini sangat amat penting, Bapak Ibu. Yesus berkata kepada perempuan itu, perempuan yang mana? Perempuan yang menyentuh jubahnya dengan iman. Dengan iman. Apakah Tuhan dapat menyembuhkan seseorang kalau orang itu tidak beriman? Dapat. Kenapa? Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh iman Anda kalau Tuhan sungguh-sungguh mau menyembuhkan Anda. Ada satu kisah di Petrus menyembuhkan seorang di Gerbang Indah, Kisah Para Rasul. Saya membaca berpuluh-puluh kali dan tidak menemukan orang itu beriman. Kenapa? Karena orang itu hanya ingin meminta sedekah. Tetapi kenapa Petrus dapat menyembuhkan dia? Kenapa kuasa Allah dapat bekerja? Karena lewat kesembuhan orang lumpuh itu 2.000 orang bertobat.
Jadi, kuasa Allah dapat bekerja tanpa Anda beriman atau tidak beriman. Kalau Tuhan mau menyembuhkan Anda untuk mempertobatkan 2.000 orang, itu dapat terjadi atau tidak? Dapat. Lalu apa bedanya kisah perempuan ini? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa Yesus tidak mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau? Bukankah perempuan itu sembuh? Yesus cukup mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Kenapa? Kenapa bukan menyembuhkan, kenapa menyelamatkan? Anda dapat mengalami kesembuhan, tetapi belum tentu Anda mengalami keselamatan. 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan pada saat dalam perjalanan untuk menunjukkan diri kepada imam, betul? Tetapi hanya 1 orang yang kembali untuk mengucap syukur. Dan orang itu selamat. Artinya apa? Di dalam kisah yang itu, 10 orang kusta sembuh itu, 10 orang sembuh, hanya 1 orang selamat. Apa yang lebih penting? Selamat atau sembuh? Yesus berkata kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita bedah ayat ini. Ketika Anda beriman kepada Yesus, Yesus memandang engkau sebagai anaknya. Hai anakku. Orang yang percaya kepada Yesus adalah anak Tuhan. Tidak semua orang yang dibaptis adalah seketika menjadi anak Tuhan. Kalau Anda sudah dibaptis, tetapi kelakuan Anda tidak hidup baru, Anda bukan anak Tuhan. Orang ini belum dibaptis, dia percaya kepada Yesus, dia beriman, dan Yesus memanggil dia, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman menyelamatkan perempuan ini. Kenapa? Karena dia beriman kepada Yesus, maka dia pasti akan selamat. Urusan kesembuhan, urusan ke-100. Oke. Lebih penting adalah urusan keselamatan. Kita selamat bukan karena kita disembuhkan, mengalami mukjizat. Banyak orang disembuhkan, setelah dia sembuh dia berbuat dosa lagi. Tetapi orang ini beriman kepada Yesus dan Yesus katakan, engkau adalah anakku. Imanmu, iman karena percaya kepadaku ini menyelamatkan engkau. Maka sekarang pergilah dengan selamat, kamu selamat. Baru yang kedua adalah dan sembuhlah dari penyakitmu. Makanya saya katakan kesembuhan itu urusan ke-100. Kenapa? Perjumpaan dengan Yesus pertama-tama adalah setiap orang harus mengalami keselamatan. Keselamatan. Baru ketika Anda mengalami keselamatan, kesembuhan mengikuti Anda. Pergilah dengan selamat, kamu sudah selamat. Kenapa kamu selamat? Kamu selamat bukan karena kamu sudah sembuh. Anda boleh sembuh hari ini, bulan depan ketika Anda jatuh dalam dosa, Anda bisa sakit kembali. Atau Anda tidak jatuh ke dalam dosa pun Anda bisa sakit kembali. Tetapi kalau Anda berjumpa dengan Yesus, Anda pasti selamat. Kalau Anda selamat, maka kesembuhan mengikuti Anda. Bapak Ibu mengikuti saya? Oke.
Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan ini beriman kepada Yesus. Dia menjamah jubahnya. Dan ada kuasa ilahi manifestasi dalam dirinya. Dia mengalami kesembuhan. Tetapi yang terpenting, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia selamat. Nah, sekarang sampai detik ini saya baru tahu kenapa tiba-tiba tadi waktu penyembahan saya berubah menjadi ayat ini. Saya juga baru menangkap ayat ini sekarang. Saya bukan sudah tahu kemarin-kemarin, tidak Bapak Ibu, tidak. Sekarang saya baru dapat poin ini. Sembuhlah dari penyakitmu. Ayat 35 berlanjut. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Yairus yang pertama berjumpa dengan Yesus, bukan? Dan kemudian Yesus yang pergi bersama dengan dia untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati, bukan? Tetapi di tengah jalan justru perempuan yang entah datang dari anta beranta ini mengalami kesembuhan. Dia mengalami kesembuhan, Yairus mengalami anaknya mati. Tuh kan, gara-gara orang ini. Coba kalau tidak dihalangi orang ini, anakku tetap akan hidup. Sekarang gara-gara Yesus harus berhenti sesaat untuk ngurusin perempuan yang ini, anakku jadi mati. Apakah Yairus berkeluh kesah? Coba kita lihat. Orang mengatakan, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Ketika Anda datang kepada Tuhan dan mau membawa Tuhan masuk ke dalam inti persoalan hidupmu, akan ada orang datang untuk mengganggu konsentrasi Anda. Sudahlah, orang itu yang sakit seperti penyakit kamu sudah mati juga, kamu gak usah capek-capek lah. Kamu berjuang begini-begini. Tetangga saya yang punya penyakit sama dengan penyakitmu sudah meninggal minggu lalu. Kamu gak usah menyusahkan Tuhan lah, udah. Ketika Anda memutuskan untuk membawa Yesus masuk ke dalam inti persoalan hidupmu, gangguan akan datang. Bahkan dari orang terdekat sekalipun. Gak usah puasa 33 hari. Datang jauh-jauh on-site mengikuti komsel. Akan ada banyak distraction. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Tagline kita saya ambil dari sini. Just trust and obey. Percayalah dan taatlah. Yesus berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadat, ketika dia mengalami sebuah goncangan dari orang-orang terdekat. "Anakmu sudah mati." Anakmu sudah mati. Buat apa kamu menyusahkan guru lagi? Yesus segera menyampaikan kalimat ini kepada Yairus. Untuk apa? Meneguhkan imannya. Jangan takut, percaya saja. Katakan sekali lagi. Jangan takut, percaya saja.
Sekali lagi, supaya saya bisa minum. Jangan takut, percaya saja. Apapun yang Anda hadapi saat ini, jangan takut, percaya saja. Kalau Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang ketika kita mati, kita akan berjumpa dengan Dia, mengatakan kepada Anda dan saya, jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Letakkan saja percayamu kepadaku. Apapun persoalan yang engkau hadapi. Tapi orang yang saya cintai sudah hampir mati, percaya saja. Letakkan dia di tangan Tuhan. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang. Jadi di dalam kelompok 12 ada tim inti. Di dalam kelompok banyak murid ada 12 orang. Di dalam kelompok 12 Yesus memilih 3 orang tim inti. Kalau gitu Yesus pilih kasih. Jangan selalu mengatakan Tuhan pilih kasih atau siapa pilih kasih atau pimpinanmu pilih kasih. Mereka lebih tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Anak ini kenyataannya sudah mati, betul? Kenapa Yesus katakan, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Mengapa kamu berkabung? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Kenapa Yesus katakan begitu? Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Di mana dia berdiri, di situ ada kehidupan. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayah, ibu, dan Petrus, Yakobus, Yohanes, 5 orang saja yang dia bawa. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Tadi perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ini anak perempuan juga anak perempuan 12 tahun usianya. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Apa artinya? Kenapa Yesus berpesan supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu? Karena ada waktunya peristiwa-peristiwa ini disingkapkan, tetapi saat itu belum. Kenapa?
Ketika Yesus menyembuhkan, membangkitkan orang mati ini dan tersiar, maka orang hanya mencari dia untuk mencari kesembuhan dan dibangkitkan dari mati dan sebagainya. Tetapi Yesus punya rencana lain. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kenapa makan? Makan tanda bahwa anak ini betul-betul hidup. Bapak Ibu, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika kita menjumpai orang-orang sakit, terutama seperti kami, kenapa setiap hari berhadapan dengan orang-orang sakit? Orang yang letih, lesu, berbeban berat, ingin bunuh diri, sakit. Orang yang senang-senang, yang dinner di hotel bintang 5 jarang datang ke sini. Kita berhadapan dengan orang-orang sakit. Tadi sebelum mulai, saya juga mendapat beberapa SMS lagi. Doakan ini sedang sakit, doakan itu sedang sakit. Villa juga kondisinya lagi kurang sehat. Saya melihat tantangan ini begitu banyak. Kenapa? Kalau Villa kurang sehat, banyak jadwal yang kepending. Mendoakan ini, konseling ini dan sebagainya, mengunjungi orang sakit dan sebagainya. Makanya kita membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Kita juga harus diberkati secara jasmani dan rohani. Kita juga butuh diberkati secara jasmani. Kenapa? Kalau Anda diberkati secara jasmani, ketika Anda pergi mendoakan orang dan Anda masuk ke rumahnya, betapa kasihannya rumahnya. Anda juga harus kasih dia uang, bukan hanya datang untuk mendoakan saja. Anda juga harus belikan sesuatu untuk dia. Anda juga harus mengeluarkan dompetmu, kasih dia uang, bukan hanya cuma didoakan saja. Makanya kita butuh diberkati kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan yang sempurna, berkat jasmani juga berkat rohani. Kalau orang mengatakan, saya hanya butuh berkat rohani, saya tidak butuh berkat jasmani, salah juga. Kamu mau mengunjungi orang ke Tangerang, mobilmu juga butuh diisi bensin, bukan? Nah, kita butuh diberkati. Dua-duanya. Bersyukurlah Anda diberkati kedua sisi itu, supaya apa? Anda dapat memberkati orang. Percaya dan taat berkaitan, Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita tidak memiliki pilihan lain selain percaya. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena apa? Meragukan Tuhan. Meragukan artinya apa? Kurang percaya. Ketika iblis mengatakan, karena Tuhan tahu ketika Anda makan buah ini, Anda akan menjadi sama seperti Tuhan. Dan manusia langsung berpikir, oh berarti Tuhan menyembunyikan buah ini supaya takut tersaingi oleh saya. Karena setelah saya makan buah ini, saya menjadi sama seperti dia. Manusia jatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Jadi, berhadapan dengan Tuhan, percaya. Dia sembuhkan Anda hari ini, atau belum sembuhkan Anda hari ini, percaya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Percaya selalu berkaitan dengan taat. Percaya, taat. Kalau Yairus tidak percaya, dia tidak datang kepada Tuhan, sujud.
tersungkur, tidak. Kalau Yairus tidak taat, maka ketika orang-orang mengatakan anakmu sudah mati, kalau dia tidak mau taat dengan perkataan Yesus, jangan takut, percaya saja. Maka dia sudah tinggalkan Yesus, ya sudahlah, saya pulang. Taat, percaya, taat. Mendengarkan firman Tuhan, percaya. Artinya apa? Dalam situasi apapun juga percaya kepada Tuhan. Dan tetap taat. Taat artinya setia. Bapak Ibu, malam ini kita mau berdoa bagi banyak orang yang sakit. Mungkin Anda sakit, atau saudara Anda, atau siapapun juga orang-orang yang kita cintai. Tanpa sengaja, tadi malam saya juga diberi sebuah mimpi, tapi sangat amat jelas. Bapak Ibu, kalau saya katakan saya dapat mimpi begini-begini, Bapak Ibu tidak wajib percaya 100% karena itu adalah mimpi saya. Tidak wajib percaya 100%. Tetapi Bapak Ibu dapat mengambil apa pesannya. Begini, di mimpi itu saya seperti melihat bahwa kota ini diliputi oleh sesuatu yang tidak bersih. Lalu kemudian mulai muncul banyak sakit penyakit. Muncul banyak sakit penyakit. Dan seperti banyak orang yang menderita sakit seperti datang ke tempat kami ini, tempat pelayanan kami untuk minta doa. Nah, lalu kemudian saya terbangun. Oke, apapun itu jangan anggap sepele. Meskipun mimpi yang samar-samar, kenapa? Jangan anggap sepele. Saya juga tidak mengatakan kepada Anda harus percaya 100% kepada semua orang yang menyampaikan mimpi dia kepada Anda. Tidak juga. Atau mungkin Anda bermimpi sesuatu, Anda juga tidak wajib langsung otomatis percaya 100% kepada mimpi Anda. Kenapa? Mimpi artinya kita masuk ke alam roh. Nah, di dalam mimpi di alam roh, Tuhan dapat berbicara kepada kita. Berpesan kepada kita, menyampaikan sesuatu kepada kita, atau misalnya contoh, menyampaikan sesuatu kepada tim kami, pada pelayan-pelayan di dalam komunitas kami. Nah, tapi jangan salah, di alam roh, karena alam roh, iblis juga dapat masuk ke dalam mimpi Anda, betul? Makanya Anda dapat mimpi diserang iblis, atau ditakuti iblis, atau iblis membisikkan sesuatu. Bahkan iblis dapat menunjukkan sesuatu kepada Anda untuk menjatuhkan Anda. Contohnya apa? Iblis dapat masuk ke dalam mimpi Anda untuk menunjukkan sesuatu yang buruk terhadap diri saya kepada Anda. Dan kemudian Anda bangun dan Anda merasa ternyata di dalam komunitas ini tidak benar. Ini Pak Paulus orangnya hidupnya tidak benar. Karena di mimpi itu sangat jelas saya ditunjukkan. Nah, Bapak Ibu, Anda membutuhkan discernment. Saya pernah ditunjukkan di dalam mimpi 3 kali salah satu anggota di dalam tim pelayan kami hidupnya begini. Tidak benar, tidak hidup kudus. Tetapi karena saya tidak dipesan untuk menyampaikan kepada orang itu, saya tetap simpan sampai hari ini. Saya hanya mendoakan orang itu secara diam-diam. Jadi orang itu tidak tahu. Tidak tahu siapa dia dan saya tidak pernah menyampaikan. Nah, jadi sekali lagi, mimpi, kayak saya bermimpi tentang sebuah kota ini dilingkupi oleh sesuatu yang gelap. Yang menimbulkan sakit penyakit. Saya terdorong untuk berdoa. Betul? Itu tidak salah kan? Betul?
Berdoa. Nah, tapi kalau Anda mendapatkan sesuatu mimpi, yang tadi saya katakan contoh, iblis dapat menyerang Anda untuk keluar dari komunitas ini hanya dengan Anda bermimpi tentang keburukan villa atau saya, atau misalnya apa istilahnya, mentor Anda atau pembimbing Anda di dalam RPH. Iblis menunjukkan kepada Anda lewat mimpi itu, dan Anda sudah mulai punya sesuatu yang negatif terhadap mentor Anda. Dan kemudian Anda memutuskan untuk keluar dari komunitas ini. Cara itu membuat apa? Iblis menang. Anda mulai tersingkir. Padahal Tuhan tempatkan Anda di dalam komunitas ini. Oke. Malam ini kita mau berdoa. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, kita juga mau berdoa bersama-sama untuk Villa supaya sehat. Ada beberapa orang juga yang menitipkan doanya. Silakan, kita mau berdoa. Kita angkat pujian ini. Lagu keempat. Laura. Tes 1, 2. Laura, lagu keempat. Siapkan hatimu Bapak Ibu. Sembah Dia, jamah Dia. Ketika Anda bernyanyi, anggap Anda menjamah jubah Yesus. Ketika Anda menjamah jubahnya, atau ketika Dia menjamah Anda yang sakit akan sembuh, Anda yang terikat akan dibebaskan, Anda yang berbeban berat akan mengalami kelepasan. Amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasih-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami.
dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh wajah kami, Seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, angkat suaramu, sembah Dia. Terima kasih. Bila saat ini kuasa Roh Kudus menguasai seluruh tubuh, jiwa dan rohmu. Kuasa Roh Kudus menguasai seluruh tubuh, jiwa dan rohmu. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan saat ini
perintahkan enyah dari hidupmu. Engkau roh yang mendatangkan sakit penyakit pada tubuh kami. Kami perintahkan enyah saat ini. Perintahkan. Engkau kuasa kegelapan yang bersembunyi lewat sakit penyakit, yang mendatangkan sakit penyakit di dalam keluarga kami, di dalam tubuh orang-orang yang kami cintai. Saat ini aku perintahkan enyah. Perintahkan. Engkau roh yang mendatangkan sakit penyakit, aku perintahkan engkau enyah dari tubuhku, enyah dari keluargaku, enyah dari anak-anakku dalam nama Yesus Kristus. Perintahkan, keluarkan suaramu, perintahkan dengan iman. Perintahkan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan engkau segala kuasa kegelapan yang bersembunyi lewat sakit penyakit pada tubuhku, aku perintahkan saat ini juga enyah dari tubuhku dalam nama Yesus Kristus. Tubuhku adalah bait suci Roh Kudus untuk menyembah Tuhan, bukan menjadi tempat tinggal sakit penyakit. Maka dari itu aku perintahkan engkau sakit penyakit, enyah dari tubuhku. Perintahkan. Engkau sakit penyakit, enyah dari tubuhku dalam nama Yesus Kristus. Kalau Anda sedang mendoakan seseorang, sebut namanya. Sakit penyakit yang menyerang tubuh, sebut namanya. Segala sakit penyakit yang menyerang tubuh, kami perintahkan enyah saat ini juga dalam nama Yesus Kristus. Dengan nama Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, aku perintahkan engkau sakit penyakit enyah dari tubuhku dalam nama Yesus Kristus. Engkau kuasa kegelapan yang membuat jantung orang sakit. Engkau yang mengakibatkan jantung sakit. Saat ini juga aku perintahkan engkau enyah. Engkau lepaskan tubuh orang itu. Engkau lepaskan tubuh orang itu. Jantungnya sehat kembali. Jantungnya sehat kembali. Jantungnya sehat kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau sakit penyakit yang menyerang paru-paru. Engkau yang sedang sakit pada paru-parumu, letakkan tanganmu. Atau engkau yang sedang mendoakan seseorang, pakai imanmu. Pakai imanmu. Engkau kuasa kegelapan yang menyerang sakit paru-paru. Engkau yang mengakibatkan sakit paru-paru. Saat ini kami perintahkan engkau enyah. Lepaskan dalam nama Yesus Kristus. 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 Engkau sel-sel kanker yang menyerang tubuh. Api Roh Kudus membakar. Api Roh Kudus membakar. Api Roh Kudus membakar. Segala sel-sel kanker menjadi mati dalam nama Yesus Kristus. Segala sel-sel kanker menjadi mati dalam nama Yesus Kristus.
Engkau sakit penyakit yang menyerang saraf kejepit, yang menyerang saraf kejepit. Saat ini engkau kuasa kegelapan yang menyerang saraf kejepit, kami perintahkan engkau enyah dalam nama Yesus Kristus. Enyah dalam nama Yesus Kristus. Segala saraf kejepit menjadi sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Saraf kejepit menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Saraf kejepit menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Saat ini mereka yang sedang berbaring di rumah sakit, Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Katakan kepada mereka, Tuhan, talita kum. Biarlah mereka yang berbaring sakit menjadi bangun kembali, sehat kembali, bangkit kembali. Engkau yang saat ini berbaring sakit di rumah sakit, kuasa Tuhan menjamamu, kuasa Tuhan menjamamu, kuasa Tuhan menjamamu. Engkau yang saat ini sedang mendoakan seseorang, sebut namanya, pakai imanmu, sebut namanya. Ikutin kata-kata saya. Dalam nama Yesus Kristus, segala serangan kuasa kegelapan yang menimbulkan sakit penyakit, saat ini aku perintahkan, lepas dalam nama Yesus Kristus, lepas dalam nama Yesus Kristus, lepas dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang dokter sudah memvonis akan dioperasi, kuasa Tuhan menjamamu saat ini. Kuasa Tuhan menjamamu saat ini. Kuasa Tuhan menjamamu. Kuasa iblis yang menyerang engkau hingga engkau harus dioperasi. Kuasa Tuhan mematahkan serangan iblis. Kuasa Tuhan mematahkan serangan iblis. Iblis yang hendak mencelakakan engkau, saat ini dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama mendoakan Villa. Kuasa Tuhan menjamah seluruh tubuh Villa. Kuasa Tuhan saat ini menjamah. Darah Yesus membersihkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh Villa. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib menjamah seluruh tubuhmu, menyentuh setiap organ tubuhmu, membersihkan paru-parumu, membersihkan engkau
dalam nama Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Biarlah engkau kembali untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada serangan kuasa iblis yang dapat menghentikanmu dalam nama Yesus Kristus. Kami juga bersama-sama untuk berdoa buat Opi yang dokter sudah vonis akan dioperasi. Kuasa Tuhan menjamamu. Kuasa Tuhan menjamamu. Kuasa Tuhan menjamamu. Menjama engkau. Menjama engkau. Serangan iblis untuk menghancurkanmu. Serangan iblis untuk menjatuhkanmu. Menjatuhkanmu. Saat ini dipatahkan dalam nama Yesus. Saat ini dipatahkan dalam nama Yesus. Kami cancel semua vonis itu. Dibatalkan dalam nama Yesus. Dibatalkan dalam nama Yesus. Malam ini kami juga mau berdoa buat Bapak Santoso yang sedang sakit. Kuasa ilahi menjamamu. Kuasa Tuhan menjamamu. Kuasa Tuhan menjamamu dimanapun engkau berada. Kuasa Tuhan menjamamu, menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa buat Bapak Ameng yang sedang sakit. Tuhan, pandanglah Tuhan penderitaannya. Bebaskan dia dari penderitaannya. Bebaskan dia dari penderitaannya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Vivi. Serangan sakit kanker. Kuasa Tuhan menjamamu. Kuasa Tuhan membebaskanmu. Kuasa Tuhan membebaskanmu dari sakit penyakit. Juga engkau yang saat ini sedang berbaring koma, Tuhan, jamah anakmu, jamah anakmu, bebaskan dia dari penderitaannya, bebaskan dia dari penderitaannya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sembah dia, sembah dia, sembah dia. Ira pada nata shikira pada de la baba de ira ra ya la la ya kya la 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 ila la la ira na na ila la 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 ira ra ila la ira kya ra ra ira ra ya la kya ra ra ira kya la la ira ra ira kya ra ira ta 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 ra ila la la ira kya ra he kya la le kya ne ne ke se kya ra re ro re pe kya ra ira ra ila la ya kya la la le kya ni na nahi ira ra ya la la ira kya ra ira ya kara ra ila la ira ta. Kuasa Tuhan, pakai tanganku ini Tuhan. Kuasa ilahi mengalir. Pakai hambamu ini, urapi hambamu ini. Pakai hambamu ini untuk menjama anak-anakmu ini. Untuk menjama anak-anakmu. Ketika hamba menjama anak-anakmu ini, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit enyah dari tubuh ini, enyah dari tubuh ini dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan mengalir, 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 mengalir. Kuasa ilahi mengalir menjamah tubuh, jiwa, dan rohmu. Kuasa Tuhan mengalir.
Kuasa ilahi menjamah, menjamah, membersihkanmu. Segala jarak penghalang antara engkau dengan Tuhan saat ini dipatahkan dalam nama Yesus. Saat ini dipatahkan dalam nama Yesus. Tidak ada penghalang yang dapat menghalangi engkau untuk melayani Tuhan. Segala penghalang saat ini dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Tuhan tunjukkan kepada saya, ada seseorang yang memiliki jarak dalam perjumpaannya, dalam perjalanannya untuk mengikuti Tuhan. Saat ini apapun jarak penghalang yang menghalangi perjalanan hidupmu untuk mengikuti Tuhan, malam hari ini dipatahkan dalam nama Yesus. Dipatahkan dalam nama Yesus. Dipatahkan dalam nama Yesus. Tidak ada penghalang. Tidak ada lagi penghalang yang menghalangi engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau mendoakan kota tempat kita tinggal, dimanapun Anda berada. Segala udara-udara yang kotor, yang menimbulkan sakit penyakit, atmosfer yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, atmosfer yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, untuk menjadi tempat transit bagi sakit penyakit untuk menyerang tubuh anak-anakmu. Pada malam hari ini dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Api Roh Kudus membersihkan angkasa, membersihkan atmosfer, membersihkan udara tempat kami tinggal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di bulan ini kami berjalan dengan percaya dan taat. Tidak ada jarak yang menghalangi kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Tidak ada sakit penyakit, kuasa kegelapan yang dapat menguasai hidup kami, karena hidup kami di tangan Tuhan. Kami diberkati, keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, keuangan kami diberkati, pelayanan kami diberkati. Apapun yang kami sentuh akan menghasilkan buah. Apapun yang kami sentuh akan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pada malam hari ini. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami. Berkati jiwa-jiwa yang melayani di tempat ini. Berkati setiap anggota di dalam komunitas ini. Berkati mereka yang mensupport pelayanan ini lewat pikiran, tenaga, doa, juga harta mereka. Berkati mereka Tuhan. Berkati Tuhan, kembalikan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemulihan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.